bukan berangkat bawa kompor, berangkat mungkin pulang tinggal. Al-jannatu tahta dhilalis suyur. Surga itu letaknya adalah di bawah bayangan-bayangan pedang. Bacok ngelak, beres, lepas nyawanya sampai surga. Di tengah-tengah beliau bertempur, beliau turun dari kudanya. Beliau membentangkan alas tidurnya. Tidur di tengah-tengah ketakutnya bertempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, serial Jejak Kang Jenggot malam ini yaitu mengikuti malam ijtimai, malam Jumat di Masjid Trangkil Darussalam, Temboro. Ini nampak sudah banyak parkiran motor. Ini mari kita nanti saksikan acara malam ijtimai yang akan diisi dengan bayan Kiai Ubaidillah Ahror. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya supaya bisa berlanjut di serial selanjutnya. Silahkan menyaksikan. Pemirsa, kita sekarang berada di depan Masjid Trangkil Darussalam. Kita akan masuk ke dalam dan mengikuti acara malam ijtimai, ya, perkumpulan seluruh pekerja dakwah yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur, ya. Utamanya yang dekat-dekat di sini, yaitu mulai dari Magetan, Madiun, Caruban, Ngawi, Ponorogo, ya, dan Kediri dan sekitarnya, ya. Ini sebentar nanti akan ada bayan, ya, kita akan dengarkan bayan. Mari sama-sama kita. Isinya ketakutan, isinya harapan yang salah di tempat. Maka orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang lemah imannya, di antara ciri khas kehidupan mereka adalah perlu hiburan, karena hidupnya tidak tenang sama sekali. Masuk rumah perlu dihibur, pergi ke tempat-tempat hiburan perlu dihibur, tidur pun nempelkan di kupingnya hiburan-hiburan biar terhibur. Kasihan, hidupnya itu sengsara, merana, tidak jelas arahnya, karena dia belum membetulkan keyakinannya. Itulah yang dikatakan para ulama, man wajadallaha wajada kulla syai. Siapa yang menemukan Allah, siapa yang keyakinannya benar kepada Allah, wajada kulla syai, dia telah mendapatkan segalanya. Wa man faqadallah faqada kulla syai, dan barang siapa kehilangan Allah, dia tidak paham bertauhid yang benar, maka dia telah kehilangan segalanya. Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah, di samping beliau sibuk di dalam menyebarkan keilmuan, membuat majelis-majelis kebaikan, di antara kegiatan beliau adalah pergi ke medan-medan pertempuran. Berangkat yang risikonya nyawa satu-satunya bisa lepas dari badan yang satu-satunya. Bukan berangkat bawa kompor, berangkat mungkin pulang tinggal. Al-jannatu tahta dhilalis suyur, sabda Nabi. Surga itu letaknya adalah di bawah bayangan-bayangan pedang. Bacok ngelak, beres, lepas nyawanya sampai surga.
bertempur, beliau turun dari kudanya. Beliau membentangkan alas tidurnya, tidur di tengah-tengah kecamuknya pertempuran. Ini namanya jagoan beneran. Kalau tidur tengah-tengah dengar ngaji itu orang yang belum sarapan, kurang gizi atau bagaimana. Diajak ngomong kok ngantuk, berarti ini ada kurang freshnya. Maka teman-temannya tanya kepada beliau, "Loh, kok tidur di tengah-tengah pertempuran? Bahaya, Syekh. Mau praktek tauhid. Manusia tidak bisa datangkan manfaat atau madarat." Maka bentangkan alas tidurnya, tidur ngorok di tengah pertempuran. Tengah-tengah beliau tidur, sekian banyak orang telah terkorban dan dikorbankan. Tengah-tengah beliau tidur, ada salah satu musuh Islam melompat, menduduki beliau. Sebentar lagi mau memenggal kepala beliau, membunuh beliau. Maka beliau bangun dari tidur, di atas badan saya kalau sudah ada orang mau bunuh saya. Beliau tidak melawan, beliau lihat saja. Tengah-tengah beliau lihat ternyata ada panahnya orang Islam yang mengenai orang tadi, pluk, langsung tumbang. Beliau teruskan tidur lagi. Orang itu kalau sudah imannya benar, di tengah pertempuran bisa bahagia dan tenang, tidur ngorok. Tapi kalau orang itu imannya belum dipraktekkan, bersama istri, pengantin baru, tengkar. Pengantin baru malah pingsan. La ilaha illallah. Ini orang tuh kalau tauhidnya dipraktekkan nikmat. Melihat makhluk-makhluk itu bagaikan boneka-boneka yang ditali dengan kudrah dan iradahnya Allah. Kalau Allah berkehendak, ya bergerak. Enggak berkehendak, ya enggak bergerak. Kalau Allah berkehendak, ya ngantuk. Enggak berkehendak, ya enggak ngantuk. Kalau Allah berkehendak terkesan, enggak berkehendak, enggak berkesan. Tawajuh hatinya hanya kepada Allah. Akhirnya dia mandang makhluk dengan pandangan yang benar. Ini ciptaan Allah. Ini digerakkan oleh Allah. Maka kalau saya ada masalah dengan makhluk, yang bisa menyelesaikan hanya penciptanya, hanya penggeraknya, hanya pemutusnya, hanya Allah. Waktu suka, waktu duka, hatinya hanya terpaut dan bergantung kepada Allah. Dapat nikmat, ingat Allah. Siapa yang dapat nikmat, ingat Allah, Allah akan kekalkan nikmatnya. Dapat musibah, ingat Allah. Siapa kena musibah, kemudian ingat Allah, Allah akan datangkan solusi kepada dia. Orang itu kalau mau praktekkan imannya, susah dapat pahala, bahagia, dia dapat bahagianya, dapat pahalanya lagi. Kaya banyak sedekahnya, miskin cepat masuk surganya. Di dunia tidak dihormati, malah sedikit hisabnya. Tidak punya orang yang mengikuti dia, malah tidak banyak urusan-urusan dengan hamba-hamba Allah. Di dunia banyak pengikutnya, banyak pahalanya, sekian banyak orang setor pahala kepada dia. Serba menguntungkan. Itulah kehidupan orang-orang yang telah mempraktikkan imannya. Semoga termasuk kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah telah berkehendak untuk memilih hamba-hambanya yang suci untuk jadi jalan-jalan menuju ridhonya, untuk jadi panutan-panutan yang pasti. Kalau ikut mereka pasti sampai ridhonya, sampai ke surganya, kekal abadi dalam kenikmatan yang tidak ada putus. Mereka lah para anbiya. Arsalal anbiya adawi fatana
yang mana beliau-beliaunya adalah orang-orang yang sempurna kecerdasannya. Gak ada nabi yang gak cerdas, dan kecerdasannya ketingkatan yang paling tinggi. Maka selain nabi kok nganalisa nabi, otaknya gak nyampe. Bisidqi, yang semuanya punya sifat as-sidq, jujur, tidak pernah bohong. Apa yang diceritakan sesuai dengan kenyataan. Karena ceritanya adalah sumbernya dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Terbimbing oleh wahyu. Bagaimana bisa begitu? Ulaika alladzina hadallah. Mereka adalah orang-orang yang dibimbing oleh Allah. Tidak ada yang berhak menyalahkan mereka selain Allah sendiri. Tidak ada yang berhak menegur mereka selain Allah sendiri. Yang lainnya kok ikut-ikutan negur dan nyalah-nyalahin, kualat harus memperbarui imannya lagi. Mereka adalah satu-satunya pintu di zamannya masing-masing untuk kaumnya masing-masing. Di zamannya masing-masing untuk kaumnya masing-masing, satu-satunya pintu untuk menuju surga. Tidak lewat mereka pasti tersesat. Tidak lewat mereka pasti gak sampai ridhonya Allah. Tidak lewat mereka pasti tidak beruntung. Dipastikan pasti buntu. Wat tabligh, yang diantara kesibukan-kesibukan mereka adalah menyampaikan agama, mengajak orang kepada agama. Siang malam, pimpinan-pimpinan hidayah. Ada sebagian nabi berdakwah pada kaumnya, menyampaikan agama pada kaumnya, tapi tidak ada satupun kaumnya yang menerima ajakannya. Datang sendirian, berdakwah sendirian, berjuang sendirian, sampai akhir hayat gak ada yang ikut sama sekali. Kalau matahari datang ke Temboro, kemudian orang Temboro gak melihatnya, yang salah bukan mataharinya, yang salah orang-orang Temboro yang pada bangkok. Kalau Nabi datang satu-satu kaumnya menyampaikan hidayah, menyampaikan iman yang benar, amal yang benar, kemudian kaumnya nggak dengar, yang salah bukan nabinya, kaumnya buta hatinya, tertutup dari hidayah, maka nabinya tetap beruntung dengan keuntungan yang sempurna. Kaumnya yang tidak mau beriman gagal total, sempurna dalam kegagalannya. Wal amanah, semuanya di puncak sifat bisa dipercaya. Dalam mempraktekkan iman dan amal tidak ada yang lebih sempurna melebihi para anbiya. Pemirsa, sekarang acaranya baru saja selesai ya. Setelah ini akan dilanjutkan dengan acara hikmat makan bersama di masjid baru, yaitu di Masjid Nijamuddin yang areal Gor Baru. Dari sini kita menuju ke arah barat ya. Mari.